Jadi sekolah yang mahal-mahal, gaji bercandaan. Halo semuanya, pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya profesi yang begitu mulia, yang mendidik dan merawat kita semua seperti guru dan perawat, justru seringkali dibayar dengan sangat rendah? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng pertanyaan yang menggelisahkan ini. Coba deh kita resapi dulu kalimat ini. Kena banget kan? Rasanya ini pas banget menggambarkan ironi yang terjadi. Negara kita bisa membangun proyek-proyek raksasa, tapi kok untuk kesejahteraan orang-orang yang jadi garda terdepan pendidikan dan kesehatan, rasanya masih penuh perhitungan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini dia istilah yang penting banget kita pahami, guru honorer. Sebenarnya, mereka ini kan awalnya cuma solusi sementara buat ngisi kekurangan guru PNS. Tapi, ya gitu deh, solusi sementaranya jadi masalah yang menahun. Status mereka yang nggak pasti inilah yang jadi akar dari banyak sekali masalah kesejahteraan. Dan di balik istilah honorer itu, ada cerita-cerita nyata yang bikin kita miris. Contohnya seperti Ibu Vincentia di Nusa Tenggara Timur. Bayangin, harus jalan kaki 6 km setiap hari hanya untuk mengajar, dan upah yang diterima cuma Rp300.000 sebulan. Ini bukan cuma soal angka loh, ini adalah wajah dari ribuan guru honorer lain yang pengabdiannya luar biasa, tapi upahnya jauh banget dari kata layak. Kalau untuk kondisi kami yang sudah berkeluarga saat ini untuk gaji yang 300.000 itu memang sangat tidak cukup sekali. Tetapi mau bagaimana, demi anak-anak, tugas kami tetap jalankan seperti biasanya. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Oke, di sini kita bisa lihat rangkuman biang keroknya. Karena status mereka yang non-permanen, mereka seolah-olah bukan prioritas di APBN. Nggak ada standar gaji nasional yang jelas, jadi upah mereka ya tergantung dana bos sekolah yang kita tahu sendiri sangat terbatas. Ditambah lagi nggak ada jaminan sosial atau pensiun seperti PNS. Semua ini saling kait-mengait menciptakan semacam lingkaran setan kemiskinan bagi mereka. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal guru aja. Para perawat, terutama yang statusnya juga honorer, mengalami hal yang sama persis. Tanggung jawab mereka segitu besarnya, menjaga nyawa, mendidik generasi penerus, tapi kompensasi yang mereka dapatkan sangat minim. Ini benar-benar cerminan ada yang salah dalam cara sistem kita menghargai profesi-profesi ini. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lain ya. Mungkin ini bakal sedikit kontroversial tapi penting banget buat kita dengar. Perspektif ini datang dari orang dalam di dunia pendidikan sendiri, dan ini bisa ngasih kita lapisan pemahaman yang baru. Coba kita pikir bareng-bareng, apa iya ini salah sistem doang? Murni karena masalah anggaran dan status kepegawaian? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang ikut menentukan harga seorang guru di pasar tenaga kerja? Nah, ini dia kutipan yang cukup menusuk dari salah satu narasumber. Kenapa guru-guru di Indonesia digaji dengan sangat murah? Karena nggak punya kompetensi. Kenapa nggak punya kompetensi? Karena nggak dilatih untuk memiliki kompetensi. Kalau misalkan ada seorang pilot, ini sering saya sampaikan, kalau ada seorang pilot jadi guru, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak guru jadi pilot? Gak bisa, karena apa? Karena pilot memiliki kompetensi, guru tidak. Intinya, argumen dia adalah gaji guru murah karena kompetensinya dianggap kurang. Dia bahkan ngasih perbandingan. Pilot bisa jadi guru, tapi guru nggak bisa jadi pilot. Sekali lagi, ini adalah salah satu sudut pandang kritis ya untuk melengkapi gambaran besar kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam argumen soal kompetensi ini. Jadi kritiknya gini, kampus keguruan itu katanya terlalu fokus ke hal-hal administratif, kayak bikin RPP, tapi mereka gagal ngajarin kompetensi praktis yang penting banget, misalnya psikologi pendidikan untuk bisa ngenalin anak disleksia. Akibatnya, guru dianggap nggak punya keahlian khusus yang bernilai tinggi, yang akhirnya, menurut argumen ini, bikin nilai tawar dan gaji mereka jadi rendah. Oke, kita udah lihat berbagai penyebabnya ya, dari sisi manusia, sistem, sampai kompetensi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin pusing, yaitu soal uang. Berapa sih sebetulnya biaya yang dibutuhkan buat menyelesaikan masalah ini? Angkanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita semua gampang banget bilang, ya udah, naikin aja gaji guru. Tapi pernah nggak kita hitung berapa sih biayanya dalam skala satu negara? Yuk kita lihat angkanya. Siap-siap ya. Pertama-tama, kita lihat dulu ada berapa banyak guru di seluruh Indonesia. Totalnya ada sekitar 4,21 juta orang. Wow. Ini skala tantangan yang kita hadapi, 4,21 juta guru. Sekarang kita coba berandai-andai ya, gimana kalau setiap guru kita kasih gaji yang layak, katakanlah 10 juta rupiah per bulan.
Angka ini kita pakai buat menghitung, biar kita semua kebayang ya. Kalau kita kalikan 4,21 juta guru dengan gaji 10 juta per bulan selama setahun, angka yang keluar adalah 505,2 triliun rupiah. Sekali lagi ya, 505,2 triliun rupiah setiap tahun. Angka yang luar biasa besar. Biar kita nggak cuma pusing sama angka triliunan itu, coba kita bandingkan sama APBN, alias seluruh anggaran belanja negara kita. Angka 505 triliun itu ternyata setara dengan sekitar 1/4 dari seluruh APBN kita. 1/4. Dan itu baru buat gaji guru aja ya, belum buat bangun jalan, buat kesehatan, pertahanan, dan semua kebutuhan negara lainnya. Nah, dari hitung-hitungan ini kita sampai pada sebuah kebenaran yang pahit. Salah satu alasan paling mendasar kenapa gaji guru itu rendah adalah karena ya mungkin sebagai bangsa kita memang belum punya uangnya. Membayar gaji layak untuk semua guru ternyata adalah tantangan finansial yang super besar bagi negara kita. Oke, kita udah bedah masalah ini dari banyak sisi ya. Dari cerita personal, masalah sistem, kritik kompetensi, sampai dilema anggaran yang bikin pusing kepala. Sekarang, kita semua tahu, perawat itu pahlawan di garis depan kesehatan. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, di balik dedikasi mereka yang luar biasa itu, ada sebuah ironi yang, jujur aja, menyakitkan. Kesejahteraan mereka justru sering banget terabaikan. Oke, sebelum kita cari tahu kenapa gajinya kecil, kita lihat dulu realitanya di lapangan itu seperti apa. Karena ini bukan sekedar angka loh, ini adalah cerita nyata yang dialami ribuan perawat kita setiap hari. Yuk, kita kenalan sama AA. Dia ini potret perawat generasi baru. Semangatnya masih membara, baru lulus, dan siap mengabdi di sebuah klinik swasta di Kediri. Tapi kisah AA ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Justru sebaliknya, ceritanya ini mewakili suara ribuan teman-teman sejawatnya di seluruh Indonesia. Dan inilah angka yang diterima AA setiap bulannya, 1,3 juta rupiah. Coba kita berhenti sejenak di sini. Untuk sebuah profesi yang tanggung jawabnya itu sebesar nyawa manusia, apakah angka ini penghargaan yang pantas? Angka 1,3 juta tadi jadi terasa lebih miris lagi kalau kita bandingin sama standar hidup di daerahnya. UMK Kabupaten Kediri, artinya apa? Gaji AA ini bahkan gak nyampe 60% dari upah minimum. Dan kesenjangan kayak gini, sayangnya bukan hal aneh. Ini udah kayak rahasia umum, apalagi di klinik-klinik atau vaskes swasta skala kecil. Nah, dari sini muncul pertanyaan besarnya. Kok bisa begini sih? Kenapa profesi yang jadi tulang punggung sistem kesehatan kita malah dihargai serendah ini? Yuk kita coba bongkar akar masalahnya sama-sama. Setelah ditelusuri, ternyata masalah ini tuh kompleks dan ditopang sama 3 pilar utama yang saling berkaitan. Pertama, lulusannya banyak banget tapi lowongan kerjanya sedikit. Kedua, sistem pendidikannya sendiri udah bergeser jadi semacam bisnis. Dan yang ketiga, ini soal prioritas anggaran dan cara pandang kita sebagai masyarakat. Kita kupas satu persatu ya. Coba kita pakai Kediri lagi sebagai contoh. Bayangin dalam satu kota aja ada 7 kampus keperawatan. Setiap tahun, kampus-kampus ini mencetak sekitar 300 perawat baru. Masalahnya, lapangan kerja yang siap nampung mereka itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Ini kan hukum ekonomi paling dasar ya. Kalau penawaran jauh lebih besar dari permintaan, ya harganya dalam hal ini gaji pasti jatuh. Banjir lulusan ini jelas bukan kebetulan. Dan ini membawa kita ke akar masalah yang kedua yang diungkapkan secara belak-belakan oleh Dr. Richard Lee. Tahu nggak kenapa? Gaji perawat di Indonesia itu amat sangat mengenaskan banget. Emang berapa di bawah UMR ya? Lebih parah dari di bawah UMR. Kalau di bawah UMR itu cuma 2 juta, 2 juta setengah. Ini masih banyak yang di bawah 1 juta. 800.000, 500.000, ada yang 300.000. Bayangkan. Jadi sekolah yang mahal-mahal, gaji bercandaan. Ini fakta. Di luar negeri, perawat itu lebih dihargain. Makanya nggak sedikit perawat di Indonesia itu kerjanya ke luar negeri. Iya, karena gajinya lebih layak, lebih besar ya. Lebih parah dari pembantu rumah tangga. Iya, pembantu aja 1,5 juta aja nggak mau. Ini 800.000 mau masih. Fakta kan? Ngantri-ngantri ya? Pembantu rumah tangga 1,5 juta, 2 juta itu sudah susah banget dicari ya. Kata-kata itu 2 juta sampai dengan 3 jutaan nih. Ini 800.000, 500.000 masih banyak yang ngantri. Ya. Tahu nggak kenapa mereka punya pendapatan itu jelek banget? Karena pendidikan perawat di Indonesia itu dijadikan lahan bisnis. Dan itu fakta. Cuma perawat di Indonesia yang cuma dipikirin karena high demand kan, banyak yang mau kan. Jadi pikirinnya itu cetak. Dan untuk jadi perawat di Indonesia itu banyak cara. SMK bisa jadi perawat.
D3 bisa jadi perawat, S1 bisa jadi perawat, nurse bisa jadi perawat, dan empat-empatnya ini disebut suster. Nah, perawat ya, nggak ada jenjaknya. Dan cilakanya empat-empatnya, ini mohon maaf ya, cilakanya empat-empatnya kualitasnya setelah selesai itu Sama aja. sama aja. Jong. Masih benar-benar nggak ada. Kenapa? Karena mereka tuh pikirin cetak. Kalau ada yang ngomong, dok, tapi ada suster yang memang pintar, memang jago. Banyak. Tapi mereka pintar bukan karena sekolahnya, tapi mereka pintar karena pengalaman mereka di tempat kerja. Jadi mereka itu belajar benar-benar itu di tempat kerja, bukan di sekolahnya. Perbaikin aku kalau aku salah ya. Berarti yang salah fakultasnya dong. Mereka itu pada waktu kuliah diajarin apa? Bukan diajarin soft skill, tapi diajarin, Dek, tolong angkat ini ke sini, Dek. Dek, tolong angkat ini ke sana, Dek. Dek, tolong angkat ini ke sini, Dek. Tolong bersihin ini, Dek. Dan itu fakta. Itu fakta banget ya. Sehingga selesainya ya sama aja. Dan kita sebagai pengusaha, kalau ada yang lamar kerja, ada SMK, ada D3, ada S1, ada nurse ya. Nurse ini mungkin lebih baik lah ya. Kita pasti mikir, kita mau ambil yang terbaik. Semua pengusaha pasti mikirnya mengambil yang terbaik dengan gaji serendah-rendahnya. Pasti kita ngambil yang ini dong. Ya, Tapi dengan gaji yang terendah. Itu tuh yang buat gaji perawat di Indonesia ancur-ancuran banget. Pendidikan perawat di Indonesia itu dijadikan lahan bisnis. Wah, ini sebuah pernyataan yang serius banget dan perlu kita cermati bareng-bareng. Jadi, apa maksudnya pendidikan jadi bisnis? Ya, tujuannya jadi bergeser. Bukan lagi untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan, tapi jadi sekedar meluruskan orang sebanyak mungkin demi keuntungan institusi. Hasilnya, yaitu tadi, lulusannya membludak, bikin posisi tawar mereka jadi lemah banget, dan ujung-ujungnya menekan standar upah. Gaji rendah ini sebenarnya adalah bom waktu yang dampaknya bisa kena ke kita semua. Pertanyaannya, apa sih konsekuensi nyatanya buat sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan? Dampak yang paling mengkhawatirkan itu namanya brain drain. Gampangnya gini, ini adalah kondisi ketika talenta-talenta terbaik kita, dalam hal ini perawat-perawat terampil, terpaksa pindah atau kabur ke luar negeri buat cari gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Akhirnya sistem kesehatan di negara kita sendiri jadi bolong. Dan ini menciptakan semacam lingkaran setan. Brain drain bikin kita kehilangan perawat-perawat terbaik. Buat yang masih bertahan, upah yang rendah bikin motivasi jadi turun, yang pastinya berisiko ke kualitas pelayanan. Nah, yang paling kena imbasnya siapa? Ya, masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang makin susah dapat akses kesehatan karena tenaga medisnya pada pergi. Oke, setelah kita lihat masalahnya yang begitu rumit, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Ada solusinya nggak sih? Apa ada jalan keluar dari lingkaran setan ini? Coba kita lihat beberapa langkah yang mungkin bisa jadi solusi. Solusinya ini harus keroyokan dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah harus turun tangan. Bikin aturan standar gaji minimum yang tegas dan layak buat perawat, tanpa kecuali. Kedua, status honorer yang penuh ketidakpastian itu harus dihapus. Angkat mereka jadi pegawai tetap. Dan yang paling fundamental, sistem pendidikannya harus dirombak total. Stop jadi pabrik ijazah dan mulailah mendidik perawat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Saya mau tutup paparan kali ini bukan dengan jawaban, tapi dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Isu gaji perawat ini bukan lagi sekedar soal angka, tapi ini soal masa depan kita semua. Karena pada akhirnya, kalau garda terdepan pertahanan kesehatan kita runtuh karena tidak sejahtera, pertanyaannya adalah, siapa yang akan merawat Indonesia? Jadi pertanyaan terakhirnya buat Anda semua, adil nggak sih profesi yang ngurusin hal paling fundamental, manusia, pendidikan, dan kesehatan, malah dihargai paling rendah? Dengan semua kerumitan yang udah kita bahas tadi, menurut Anda, jalan keluar seperti apa yang paling tepat untuk bangsa kita? Coba deh, tulis pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng-bareng di sana.